dan niat. Tetapi kalau di NO itu harus diucapkan usoli sunatan apa usoli fardol apa sholat apa itu harus diucapkan usoli fardon sholatin isatin kayak gitu ya Pak. Ini kita akan segera buka ruang diskusi, linknya kami taruh di live chat. Oke, kita terima dulu penelpon pertama, ya, dari Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Ya, Malam, Pak. Silakan. Oke, saya langsung ke Pak Wisnu ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Wisnu. ya selamat malam. Pak Nugroho Pak, bukan Pak Wisnu Pak. Nugroho. Ya, saya ingat saya Wisnu Nugroho saja ya. Iya Pak. Ya begini Pak Nugroho, Bapak tadi dalam kesaksian menyatakan latar belakangnya itu dari NO ya. Mungkin karena saya mendefinisikan bahwa di Solo dengan Islam yang lebih ke budaya. Ya, kemudian tadi juga mengatakan ketika masih di Solo itu rajin sekali mengikuti sholat maghrib dan sholat isya ya. Ya. Nah, begini, kalau di Muhammadiyah itu kalau mau sholat apapun itu saya pengen sholat itu sudah niat. Tetapi kalau di NO niat itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Tolong Pak bacakan niat untuk sholat maghrib Pak. Kalau Bapak mau saya membacakan itu saya dulu tidak diajarin kayak gitu Pak. Jadi di dalam budaya waktu itu pada waktu kita sudah melangkah dan langkah pertama saja itu kita sudah punya pahala pada waktu kita mau berjamaah di masjid. Jadi beda dengan kita sholat di rumah sendiri. Begitu Pak. Jadi tidak ada niat kayak gitu dulu yang seingat saya. Atau mungkin kalau umpamanya Bapak mau menanyakan surat pun ya paling Al-Fatihah aja mungkin ya yang masih ingat ya. Soalnya begini, kalau mungkin bukan NO kalau begitu. Artinya begini, kalau di Muhammadiyah mau sholat pokoknya saya pengen sholat itu sudah niat. Tetapi kalau di NO itu harus diucapkan usoli sunatan apa usoli fardol apa sholat apa itu harus diucapkan usoli fardon sholatin isatin kayak gitu ya Pak. Cuma saya enggak ada ajaran, saya ingat saya loh ya, jangan digeneralisir untuk semua. Jadi waktu itu saya enggak ada pengajaran kayak gitu. Jadi pada waktu kamu niat ke masjid langkah pertama dan selanjutnya itu sudah terhitung pahala ya. Jadi kenapa kok maghrib dan isya yang di ini? Karena waktu itu kalau kita keluar rumah, kalau sudah jam 5, setengah 6 mau maghrib itu tidak boleh keluar rumah. Karena kita anak cowok, kalau kita keluar rumah harus ada alasan yang tepat, yaitu sholat. Padahal setelah sholat maghrib ya kita bermain. Bahkan kita karena anak-anak waktu itu, jadi sholat isya pun terlambat. Orang sudah setelah azan itu apa namanya yang dimulai sholat saya lupa. Nah, itu kita masih wudu gitu loh. Itu namanya kalau di NO. Tapi kalau orang itu ada sebelum sholat, setelah azan, sebelum sholat mestinya harusnya NO Pak. Itu ada yang namanya pujian. Allahumma sholli sholatan. Itu sebelum maghrib ya Pak ya? Salim salaman ya.
Itu berarti kalau ada semacam itu mestinya NU. Jadi NU untuk sholat itu harus ada musolli, fardhu, maghribi, salat rokaatin, itu harus ada, harus dibaca gitu. Kalau Muhammadiyah itu pokok saya pengen sholat maghrib ya itu sudah niat. Itu biasanya kalau saya ingat-ingat yang bacaan itu biasa imamnya yang mau memulai itu di masjid dibacakan begitu. Waktu kita udah di belakang. Jadi kalau kita pribadi sih kita ndak, seingat saya ndak diajarkan begitu. Jadi pada waktu kita sholat berjamaah di masjid, kita ngikutin imam yang di depan. Jadi imamnya yang memulai qomat ya. Jadi setelah azan terus dia qomat, terus baca niat sholat apa, maghrib atau isya, karena bacaannya beda. Itu baru imamnya, bukan yang saya ingat itu sih Pak, selain dari sholat sunnah 2 rakaat. Intinya Bapak tidak ingat ya bacaan untuk apa itu niat sholat tuh nggak ingat ya intinya. Ya, untuk kategori untuk sholat niat ini saya ndak tahu, ndak ingat. Bukan ndak ingat, saya malah baru tahu ke Bapak bahwa saya pribadinya yang harus ngomong, karena pada waktu itu yang saya rasakan imamnya yang melakukan itu.